Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Wahyu Junaidi, dosen ST Madani Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi syariah. Di dalam mata kuliah ini, ada beberapa sub CPMK yang harus dicapai oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa diharapkan untuk mampu menganalisis prinsip-prinsip keuangan syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa semester 5 dengan beban mengajar 3 SKS. Di dalam mata kuliah ini ada beberapa sub CPMK, yang mana di setiap sub CPMK-nya memiliki target kompetensi khusus yang seharusnya dicapai oleh setiap mahasiswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama, sub CPMK yang pertama adalah yaitu terkait dengan bagaimana mahasiswa mampu untuk menguraikan ruang lingkup daripada akuntansi dan keuangan syariah itu sendiri. Kemudian, sub CPMK yang kedua adalah bagaimana mahasiswa memahami sistem keuangan syariah yang mana menjadi dasar daripada berkembangnya prinsip-prinsip akuntansi syariah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mahasiswa memahami bentuk dan format daripada laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101. Kemudian sub CPMK selanjutnya adalah bagaimana mahasiswa memahami prinsip akuntansi syariah pada akad murabahah atau PSAK 102. Selanjutnya yaitu sub CPMK mengenai bagaimana mahasiswa diharapkan untuk memahami prinsip-prinsip akuntansi syariah pada akad salam. Kemudian sub CPMK selanjutnya yaitu bagaimana mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami dan menguraikan prinsip akuntansi pada transaksi istisna. Kemudian selanjutnya yaitu sub CPMK terkait dengan akad atau transaksi mudharabah. Di pertemuan ke-8 dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Setelah itu di pertemuan ke-9 kita lanjutkan lagi dengan pertemuan di kelas. Setelah UTS kita lanjutkan lagi dengan 7 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama setelah UTS yaitu kita akan membahas sub CPMK mengenai musyarakah, yaitu akad transaksi sesuai dengan PSAK 106. Kemudian dilanjutkan lagi tentang ijarah, yaitu PSAK 107. Kemudian dilanjutkan lagi tentang asuransi syariah PSAK 108, tentang zakat infak sedekah PSAK 109. Kemudian dilanjutkan lagi tentang sukuk PSAK 110 dan juga dilanjutkan dengan terkait dengan wa'ad dan juga wakaf, yaitu PSAK 111 dan 112. Oleh karena itu, di dalam mata kuliah akuntansi syariah, mahasiswa diharapkan untuk mampu menguasai semua PSAK syariah yang semua sudah ada atau semua sudah termaktub di dalam keseluruhan sub CPMK yang disusun. Strategi pembelajaran yang dipilih dalam mata kuliah ini adalah tentunya menggunakan strategi problem based learning, yaitu dosen memberikan berbagai macam kasus yang faktual agar mahasiswa mampu untuk menganalisis sesuai dengan kondisi-kondisi kasus yang diberikan oleh dosen tersebut. Sistem penilaian yang diberikan adalah sistem penilaian yang berdasarkan pada
sistem penilaian portofolio, yaitu yang dinilai tidak hanya pada aspek pengetahuan, namun juga aspek sikap dan juga aspek keterampilan. Komponen penilaian pada mata kuliah ini yaitu yang pertama terkait dengan tugas sebesar 45%. Kemudian dilanjutkan dengan ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebesar 50%. Dan sisanya 5% adalah penilaian sikap yang meliputi keaktifan dan juga kedisiplinan daripada mahasiswa. Kemudian daripada itu, terkait dengan strategi pembelajaran, strategi menjelaskan atau mendistribusikan materi kepada mahasiswa, saya mencoba untuk mendesain dari slide yang saya sampaikan kepada mahasiswa dengan lebih variatif dan tentunya lebih visual, yaitu memberikan gambar-gambar dan skema-skema yang mampu untuk memberikan penjelasan yang lebih konkret dan lebih jelas kepada mahasiswa terkait dengan skema akad. Berikut ini adalah cuplikan daripada video pembelajaran saya di kelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Kita kembali lagi di mata kuliah akuntansi syariah ya. Nah, ini pertemuan sekarang adalah pertemuan ke-6 ya. Yang sebelumnya kita di pertemuan ke-5 kita sudah bahas tentang akuntansi salam, akad salam ya. Yang mana di akad salam ini kita mengenal ini adalah salah satu dari akad yang masuk akad jual beli ya, salam. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ke akad istisna ya. Saya ingin share screen ya. Ya, apakah sudah kelihatan screen saya? Atau masih loading? Sudah kelihatan screen-nya? Belum. Belum ya? Tes, maaf. Tadi saya terkeluar tiba-tiba ya. Halo, apakah suara saya masih terdengar? Terdengar ya? Oke, mohon maaf tadi tiba-tiba saya terkeluar. Alhamdulillah sudah bisa masuk lagi. Saya lanjutkan ya. Ya, saya lanjutkan ya. Oke, apakah sudah nampak di sana screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Ya, jadi kita masuk pada akad istisna ya, PSAK 104. Tentang istisna kita udah pernah belajar di mata kuliah manajemen keuangan syariah ya. Apa itu istisna, definisinya ya, kemudian skemanya juga seperti apa. Kita pernah belajar di mata kuliah manajemen keuangan syariah, dan ini mencoba untuk mereview kembali ya, untuk mengingatkan kembali ya terkait dengan apa sih istisna ya. Ada yang masih ingat apa itu istisna?
ya. Mungkin bisa pakai bahasanya sendiri yang lebih simple, lebih sederhana, boleh juga ya. Ada yang masih ingat nggak? Ini saya tutup dulu deh. Ada yang masih ingat istisna itu apa sih? Ada adik mungkin? Istisna itu apa, Dek? Bisa di unmute dulu ya, suaranya biar masuk ya. Halo, adik, dengar suara saya, Dek? Lupa lupa. Ya. Menurut adik, Istisna, istisna itu apa, Dek? istisna itu kayak akad itu buat pemesanan barang Pak, dari pihak satu ke pihak dua itu pihak satunya itu pemesan, pihak duanya itu produsen Pak. Eh, Pesanannya itu harus memiliki kriteria sendiri Pak. memiliki Itu Pak kriteria. menurut saya sih Pak. Terus cara pembayarannya bagaimana? Kenapa? Cara pembayarannya bagaimana? Cara pembayarannya menurut adik. Kalau di akad, halo, Dek, dengar suara saya? Kalau Halo Pak. cara pembayarannya bagaimana, Dek, menurut adik? Kalau di akad salam kan dia pemesanan juga, ya kan, sama. Tapi dia kan cara pembayarannya harus di awal, ya kan, tunai. Ya. Tapi kalau di akad istisna ini Ya, cara pembayarannya gimana? kalau di kalau di istisna ini pembayarannya saya sih di muka Pak secara keseluruhan atau enggak sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang ini Pak. Ya, jadi lebih tepatnya Ya, cara pembayarannya itu bisa di sebagian di awal, ya, atau dicicil, atau bisa di akhir, ya. Biasanya umumnya dia itu dicicil, ya, atau di akhir, ya. Berbeda dengan salam. Kalau salam itu kan dia dibayarnya harus di depan, ya. Tapi kalau akad istisna dia bisa dicicil atau mungkin di akhir. Jadi perbedaan yang paling nampak itu yaitu antara salam dengan istisna, ya. Yang pertama itu. Oke ya, tadi udah disebutkan sama Adek ya. Jadi istisna adalah ya jual beli dalam bentuk pemesanan, ya. Jadi barangnya itu belum ada, tapi apa namanya, pembayarannya juga bisa dilakukan secara cicilan, nggak harus lunas ya. Nah, biasanya kalau istisna ini perbedaannya lagi dengan salam, istisna ini objeknya atau barangnya itu butuh diproses, ya, butuh dikerjakan, ya, kayak apa, model kayak apartemen, ya, rumah, gedung, ya, hotel. Nah, itu. Jadi itu kalau ada pemesanan rumah misalkan ya, menggunakan akad istisna, ya, rumahnya belum ada awalnya, baru dipesan, ya, mungkin sudah ada desainnya, ya. Desainnya udah ada, ya, tapi kemudian rumahnya masih belum dikerjakan, masih dalam bentuk tanah gitu ya. Nah, itu akad istisna. Nanti baru dikerjakan kan. Nah, dikerjakan nanti ada progresnya. Kalau misalkan progresnya katakanlah 50% gitu kan. Nah, itu boleh kemudian si pemesannya mencicil 50% gitu ya. Nanti lihat lagi, diprogres lagi, kalau udah 100% baru dilunasin lagi. Ya, 100%. Biasanya namanya sistem termin, ya. Sistem termin. Nah, ini akad istisna, ya. Nah, implementasinya banyak dipakai di pemesanan untuk KPR, ya, produk kepemilikan apa, kredit kepemilikan rumah, ya, KPR yang ada di bank itu ya, tapi yang prinsipnya syariah, ya, yang prinsipnya syariah, biasanya pakai akad istisna dia, ya. Nah, istisna ini itu ada di PSAK 104, ya.
ruang lingkupnya adalah lembaga keuangan syariah, kemudian juga bisa dipakai buat koperasi syariah, ya. Nah, skema istisna gimana? Kurang lebih seperti ini ya. Ini sebenarnya mereview aja ya, karena kita udah pernah pelajari. Jadi katakanlah di sini ada pemesan ya, kemudian di sini ada perusahaan atau mungkin kontraktor ya, atau developer gitu ya. Nah, dia berakad awalnya di sini ya kan, berakad apa? Di sini ada perusahaan yang dia memiliki bisnis untuk membangun rumah ya, misalkan ya. Nah, ini pesan rumah ya, baru dia berakad istisna. Nah, setelah berakad istisna di sini ada keterangannya ya, opsional dan tidak tunai. Artinya pada saat pemesan ini pesan, ya itu boleh, misal dia baru bayar uang muka gitu ya, atau mungkin bayarnya nanti setelah ada progresnya gitu ya. Yang jelas objeknya ini belum ada, baru diproses. Nah, nanti kalau sudah selesai ya dilakukan penyerahan baru. Kalau Bapak Putus ya. Tes tes. Ini sudah? Halo, tes. Apakah sudah jelas suara saya? Halo? Halo? Maaf ya. Terkeluar lagi tadi. Eh, tes tes. Suara saya jelas ya? udah jelas. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini adalah skema dari istisna ya. Tapi ini istisnanya jenis yang istisna tunggal ya. Jadi langsung berhubungan dengan perusahaannya ya. Nah, kemudian kalau ada bank, ada pihak bank, maka biasanya akadnya adalah istisna paralel ya. Nanti kalau suara saya putus-putus lagi tolong disampaikan aja ya. Ya, jadi ini namanya istisna paralel. Jadi kalau paralel, maka pembeli atau pemesan itu akadnya dengan bank dulu, dia akad istisna, kemudian bank baru dia berakad dengan kontraktor. Ya, misal pembeli pesan rumah, dia pesannya ke bank, nah, banknya pesan ke kontraktor. Nah, jadi yang bangunkan rumah siapa? Bank atau kontraktor? Kontraktor ya. Ya, jadi yang bangunkan rumah kontraktor, karena bank itu kan bukan perusahaan yang memproduk apa, perusahaan dia kan hanya perusahaan intermediate ya, perantara aja sebenarnya. Jadi dia nggak punya bisnis dalam hal itu gitu ya. Nah, secara teknis sama aja akad cara operasional dari akad istisna ini ya. Hanya saja dia lebih sistematis karena lebih ribet ya. Karena apa? Karena ada bank itu. Jadi si pemesan ini akad dulu sama bank, ya kan? Akad dulu sama bank, akad istisna. Nah, nanti bank akad istisna lagi dengan kontraktor. Nah, kontraktor baru bangun rumahnya. Nah, nanti kalau misalkan rumahnya jadi, misalkan progres 50% ya, terus kemudian kontraktor menagihkan termin ke-1 ke bank, baru bank menagihkan lagi ke pembeli, ya, termin ke-1. Nah, dan begitu seterusnya, rumahnya jadi, kontraktor menagihkan ke bank, baru bank juga menagihkan lagi ke pembeli, ya. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini kira-kira dari skema ini? Siapa yang belum jelas? Kalau ini kan 1 dia akad ya dengan bank, 2 akad dengan kontraktor, ya bank dengan kontraktor, 3 barangnya dikerjakan, kemudian selesai apa namanya, misalkan selesai 100% ya, baru dari kontraktor diserahkan ke bank, dari bank diserahkan ke pembeli, baru setelah itu pelunasan. Ya,
Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Baik. Eh, Selanjutnya terkait dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati ya dalam akad istisna ini. Yang pertama, ya, barang pesanan itu kriterianya memerlukan proses pembuatan. Jadi ya seperti yang saya sampaikan ya. Jadi berbeda dengan salam. Ya, salam itu kalau kita beli online itu juga sudah bisa disebut akad salam. Ya, jual beli online itu kan barangnya sudah ada sebenarnya ya. Tapi kita terima belakangan. Nah, kalau yang istisna dia biasanya bentuknya barangnya itu belum ada, jadi memerlukan proses untuk dibuat ya pembuatan. Ya, jadi bukan produk massal, ya produk spesifik biasanya customize. Ya, contoh lagi selain bangunan rumah mungkin kalau misalkan kita pesan baju misalkan yang desainnya khusus gitu ya, desainnya khusus itu bisa juga pakai akad istisna karena kan perlu dibuat dulu ya. Kita pesan kaos banyak itu ya. Nah, itu perlu dibuat dulu dan itu customize khusus gitu ya. Ya, kemudian harus diketahui karakteristiknya. Jadi di awal harus jelas spesifikasi jenis, kualitas, kuantitasnya, harganya ya di awal harus disepakati di akad supaya tidak boros ya. Cara pembayarannya ya, ya boleh berupa uang, barang atau manfaat ya. Kemudian harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah ya. Jadi nggak boleh kemudian salah satu pihak mungkin karena harga pokoknya naik gitu ya, dia bangun rumah tiba-tiba biaya bahannya naik ya untuk bangun rumah itu, sedangkan kemarin belum di apa belum diproyeksikan betul-betul ya, belum dihitung ya. Nah itu kemudian ditagihkan ke pembeli, harganya naik karena bahannya naik. Nah sebenarnya itu nggak boleh ya kalau salah satu pihak ya. Kecuali mungkin ada kesepakatan ya. Atau mungkin kecuali pembeli mengubah spesifikasi ya, sehingga menyebabkan biayanya juga bertambah. Nah itu ini ya seperti itu. Nah, kemudian nah ini ya view atau gambarannya terkait dengan bagaimana nanti bunyinya di PSAK 104 ya, itu kurang lebih sama kayak salam ya. Kan salam kemarin juga gini ya, jadi ada akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli ya. Nah, jadi kalian benar-benar harus bisa ini ya apa namanya memosisikan pada saat menjawab apa namanya pertanyaan itu ya. Nah, jadi di sini bank ya itu bisa berperan sebagai penjual, bisa berperan sebagai pembeli ya. Kalau dia berperan sebagai penjual, maka dia hubungannya dengan siapa? Kalau dia sebagai penjual, berarti hubungannya dengan siapa dia? Dengan siapa kira-kira? Ayo, Nadia, ada nggak Nadia? Halo Pak, suara Bapak putus-putus. Putus tes, udah jelas suara saya? Udah, Pak. Ya, Nadia, udah jelas suara saya Nadia? Halo, Ya Pak, ya. Nadia, kalau bank sebagai penjual berarti dia berhubungan dengan siapa? Dengan pembeli atau dengan kontraktor? Halo, ke pembeli Pak. ke pembeli. Ya. Jadi ini jangan kebalik ya. Kalau bank sebagai penjual maka dia hubungannya dengan pembeli. Ya, ini jangan kebalik. Ya, siapa tahu nanti di ujian itu kan disuruh buat akuntansi untuk penjual gimana, akuntansi untuk pembeli gimana, ya. Nah, biasanya
pada saat ujian itu adalah posisinya posisi bank. Jadi penjualannya bank. Jadi kalau disuruh buat akuntansi penjual, ya pada saat bank berhubungan dengan pembeli. Nah, kalau akuntansi pembeli berarti pada saat bank berhubungan dengan kontraktor. Ini jangan terbalik ya. Oke. Ini tadi udah ya, saya sudah jelaskan prosesnya istisna sama kayak salam, cuman bedanya di sini adalah perusahaan kontraktor ya. Ya barangnya belum ada dan harus di ini ya. Oke. Nah, kita belajar di mekanisme akuntansinya ya. Ini sebenarnya akad istisna ini perlu diperhatikan betul ya, karena ini yang menurut saya yang paling agak ribet ya dibandingkan yang lain. Gitu ya. Oke, akuntansi untuk penjual. Jadi perlu diingat tadi ya, kalau akuntansi untuk penjual ini kita berada dalam posisi bank, berarti bank itu pada saat dia bertransaksi dengan pembeli akhir atau pemesan. Ya. Gambaran kita seperti itu. Ya. Nah, nanti di PSAK itu ada beberapa aturan terkait dengan akad istisna ini. Ya. Yaitu yang pertama adalah akad istisna yang diakui secara terpisah, ya. Kemudian akad istisna yang diakui sebagai satu paket atau satu akad, ya. Kemudian pengakuan ketika ada tambahan, ya, ada pemesanan tambahan. Nah, contohnya begini, ya. Kita ke akad terpisah dulu ya. Jika suatu akad istisna mencangkup sejumlah aset, pengakuan dari aset diberlakukan sebagai akad yang terpisah. Terpisah itu berarti akad sendiri gitu ya. Kalau ada sejumlah aset, misalkan di sana ada akad istisna untuk pembangunan rumah gitu ya. Kemudian ada lagi akad istisna untuk pembangunan halaman belakang ya. Misal, kemudian ada lagi akad istisna untuk pembangunan halaman depan. Ya. Nah itu akadnya diakui terpisah ya. Yang pertama, jika proposal terpisah diajukan untuk setiap aset, jadi proposalnya itu terpisah ya pengajuannya. Kemudian setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah. Ya, jadi rumahnya itu negosiasinya sendiri, harganya sendiri. Dan nanti yang pembangunan halaman belakang ya, itu juga negosiasinya sendiri juga harganya gitu ya. Nah kayak gitu bisa dilakukan sebagai akad yang terpisah. Ya. Kemudian kalau satu paket ya, suatu kelompok akad istisna harus diperlakukan sebagai satu akad istisna jika kelompok aset tersebut dinegosiasikan satu paket. Ya tadi misalkan rumah, kemudian halaman depan, halaman belakang dijadikan satu proposal. Negosiasinya juga harganya satu paket ya. Nah, udah itu satu akad istisna jadinya. Kemudian akad tersebut berhubungan erat sekali ya. Jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu baru satu akad ya. Nah kemudian bagaimana ketika ada tambahan akad, jika ada aset tambahan, jadi istisna ini sudah berjalan ya, tapi kemudian ada pemesanan tambahan. Jika ada aset tambahan dengan akad istisna terpisah, maka aset tambahan tersebut diperlakukan sebagai aset terpisah. Ya. Nah, jadi ini maksudnya, ya misalkan tadi ya, rumah gitu ya, bangun rumah, kemudian ada tambahan lagi, misalkan pagar gitu ya, bangun pagar. Nah itu kan asetnya itu tambahan ya. Nah ini ada perlakuannya. Ya. Jika diperlakukan sebagai aset terpisah jika aset tambahan berbeda secara signifikan. Ya. Ya. Dalam desain dan fungsi dan lain sebagainya, maka dilakukan secara terpisah. Tapi kalau pagar masih ini ya, secara signifikan harusnya fungsinya masih menyatu sama rumah ya. Jadi itu tidak harusnya bisa dijadikan sebagai satu paket sih ya, tambahan. Ya.
Mungkin nanti ada contoh lain ya yang tidak ada kaitannya dengan objek pertama. Nah, itu bisa dijadikan akad terpisah ya. Kenapa ada peraturan seperti ini? Karena istisna ini kan objeknya memang objek yang benar-benar dalam proses pembangunan ya, dalam proses pembangunan gitu kan. Nah, biasanya memang ada mungkin tambahan-tambahan aset yang perlu dibangun juga, yang ketinggalan dari desainnya dan lain sebagainya ya. Ada ini. Nah, kemudian pengakuan biaya perolehan istisna ya. Jadi biaya perolehan ini pada saat ini saya gambarkan ada 3 pihak ya, misalkan ya, ada pembeli, kemudian ada bank dan ada kontraktor ya. Biaya perolehan ini itu biasanya dari bank ke kontraktor ya. Jadi pada saat rumah itu mulai dibangun, itu kan keluar biaya-biaya ya, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead ya. Nah, itu disebut sebagai biaya perolehan istisna ya. Nah, itu nanti ya selama periode pelaporan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Jadi bank itu mengakui di debit ya aset istisna dalam penyelesaian ya. Selama kontraktornya rumahnya itu belum jadi. Jadi nggak bisa langsung diakui sebagai aset gitu ya. Tapi aset istisna dalam penyelesaian. Nah, jadi misalkan ini pembangunannya dalam waktu 4 tahun misalkan. Nah, di tahun pertama itu rumahnya sudah jadi 25% ya. Maka di tahun pertama ini anggaplah 2020 ya. Maka di akhir 2020 bank itu sudah mencatat aset istisna dalam penyelesaian 25%-nya dari biayanya ya. Atau mungkin kalau sudah bisa diidentifikasi biayanya ya berapa rupiah gitu ya, di tahun pertama. Nah, itu sudah dicatat. Nah, ini untuk mencatat biaya perolehan ya. Ini mohon maaf, ini sebentar lagi keputus, nanti kita nyambung lagi ya. Kayaknya dia ada batasnya nih. Ini kayaknya yang bukan Iya, Pak. ya. Kemudian biaya perolehan istisna paralel ini sama aja ya. Kalau yang paralel ini yang saya jelaskan tadi sebenarnya paralel ya. Jadi antara pembeli bank dengan kontraktor ya. Jadi ya, biaya perolehan istisna paralel diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian saat diterima tagihan dari kontraktor. Jadi kontraktor itu misal demikian tadi sekilas tentang profil dan juga video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.